Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna aslal kalami kalamullah khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Fa ikhwan wal akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita muji Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk beramal saleh di sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan ini adalah termasuk dalam hadis yang kita amalkan, yakni Nabi SAW pernah ditanya, ya, ayyun nasi ya khairun, manusia mana yang baik wahai Nabi SAW? Maka Nabi SAW bersabda, "Man tala umruhu hasuna amaluhu wa hasuna amaluhu." Yakni orang yang diberi panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dia gunakan untuk beramal saleh ya umurnya tersebut. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi manusia mana yang syarrun, yang buruk wahai Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, "Man tala umruhu wa sa'a amaluh." Yang diberi panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia gunakan sia-sia untuk bermaksiat kepadanya. Oleh karenanya dalam hadis-hadis yang sahih, ulama sering menyampaikan ini keutamaan, keistimewaan bagi orang yang dia meninggalkan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti sesuatu yang haram itu lebih baik. Kata Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillahi a'adallahu khairan minhu." Sampai meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan ganti itu. Oleh karenanya seorang mukmin dia terpatri di dalam jiwanya dan siapapun, kondisi apapun, profesi apapun yang kita jalani, jangan sedih bagi kaum muslimin ya karena dunia adalah penjara bagi seorang mukmin. Kata Nabi SAW, ya, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Ya, dan surganya bagi orang kafir. Kenapa demikian kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala? Karena seorang mukmin ya meskipun dia memiliki harta berlimpah, dia tidak bisa melakukan sesuka hatinya kecuali diikat oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, halal dan haramnya. Adapun orang kafir meskipun miskin, terlebih dia memiliki harta, dia bebas melakukan menerjang sesuatu yang haram yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Oleh karenanya jangan bersedih buat profesi kita dan juga jangan menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya terkadang kita ya setelah kenal dakwah salaf mudah dalam ketaatan kepada Allah, ya giat menunaikan salat-salat sunnah, tidak pernah tertinggal misalnya dalam salat berjamaah, rajin menunaikan salat berjamaah dan beramal saleh yang lainnya, namun Allah Subhanahu wa taala seakan-akan masih memiskinkan kita. Maka ini adalah ya subhat syaitan di dalam jiwa seorang mukmin ala manhaj salaf. Yakinilah bahwasanya ya amalan seorang hamba mampu melakukan amalan itu lebih utama dari angan-angan yang dia inginkan dalam perkara dunianya. Allah Subhanahu wa taala mampukan dia untuk menunaikan salat berjamaah ibadah yang lainnya. Seperti contohnya sholat duha dan yang lainnya. Ya rajin sholat duha dan ibadah-ibadah yang lain. Namun kenapa di kendati demikian masih diberikan kesusahan dalam perkara dunia? Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita kaum muslimin. Allah mengetahui kemampuan iman seorang hamba yang Allah menjaga agar kita selalu taat kepadanya dengan kondisi perekonomian dunia seperti ini. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita yang memiliki harta berlimpah ruah, ya kita ya melenggang ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu akhrajahu Tirmidzi qala haditsun hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Ya, dari sahabat Nu'man bin Bashir, ya itu sahabat yang mulia, dia berkata tentang ya bahagianya kita memiliki harta, ya kesehatan atau memiliki makanan di rumah ya yang Nabi kita dari riwayat ini sering lapar. Kata beliau Nu'man bin Bashir, "Alastum fil ta'amin wa syarabin ma syi'tum." Kalian itu makan sekehendak kalian, ya minum sekehendak kalian, ada makanan, tidak pernah ada kekurangan. Ya, itu dia. Walaqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam la yajidu minad daqal wa ma yamla'u bihi batnahu wa ma yamla'u bihi batnahu. Padahal aku melihat nabi kalian, ya sallallahu alaihi wasallam itu susah untuk mendapatkan makanan, tidak didapatkan makanan di rumahnya. Ya, yang sekedar untuk apa namanya kaum muslimin, untuk mengganjal perutnya.
Maka kita bersyukur kepada Allah hari ini, ya kita apa namanya, masih, ya berlimpah ruah makanan, maka tinggal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan. Oleh karenanya untuk tips di antara memudahkan kita untuk bersyukur kepada Allah, "Unzuru man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Kama qala. "Unzuru ila man asfala minkum." Lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Maka ini membuat kita bersyukur kepada Allah mudah. Ya kalau kita misalnya, apa namanya, rumah nyewa ya kan, alhamdulillah masih bisa nyewa. Sebagian kita tidak mampu melakukan demikian sehingga apa, tidur di pinggir jalan di atas, ya kertas. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati demikian ini adalah perkara dunia yang semuanya akan kita tinggalkan, maka semangat beramal saleh, ya, semangat untuk beramal saleh sebagaimana musafir. Ya, Nabi SAW pernah berwasiat kepada Abu Hurairah, Shahibul Kuffah, sahabat yang tidak ada karib kerabatnya di kota Madinah, tinggalnya di emperan masjid, tapi di luar masjid, di emperan masjid, teras, ya, Vina Masjid Nabawi. Ya, maka suatu ketika beliau menyebutkan, akhadha Rasulullah biman kibai. Nabi SAW pernah memegang pundakku. Ya, maka apa kata Nabi SAW? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir. Ya, karena orang musafir, orang asing itu tidak akan pernah tinggal selama-lamanya di tempat tersebut meskipun lengkap fasilitas yang dimiliki oleh seorang musafir tersebut. Ya, pasti dia akan pulang ke negeri yang sungguhnya. Ya, oleh karenanya musafir ada rukhsah kan? Ada qasar. Ya, qasar salat. Itu sedekah. Ya Allah, nanti kita ambil sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Eee, Ingat musafir tadi kita dari Sembakung ya, ke SDF. Karena masuk zuhur dan zuhur sudah terlewat, ada teman, "Ayo kita jamaah, kita sholat jamaah." Kita masih bisa jamak qashar. Kita ingat, makanya ilmu harus kita ingat terus ya, Pak, sehingga kita dapat rukhsah. Kalau antum masih belum di satu tempat, antum masih di Tarakan, rumah antum di Juwata. Sudah di SDF atau misalnya di bandara, antum masih bisa jamak qashar tuh, Pak, masih dihitung musafir. Maka ilmu fikih ini harus diingat-ingat kadang-kadang. Kita ambil, "Oh gitu Ustaz?" "Iya, kita jamaah, kita berjamaah berdua." Jadi kita sholat zuhur 2 rakaat, kemudian jamak qashar, takdim, asar. Karena ada riwayat sebagaimana Ali bin Abi Thalib disebutkan oleh, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Al-Quwaitiyah, dan juga jumhur ulama menyebutkan riwayat Ali bin Abi Thalib, yakni beliau dari Basrah safar ke Kufah. Itu beliau melihat rumah-rumah di Kufah, beliau masih mengqashar, jamak qashar, masih mengqashar. Ditambah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini tambahan ilmu ya. Karena ada seorang, "Ustaz, saya sudah sampai Tarakan Ustaz. Apakah saya masih mengqashar salat saya pada rumahnya di Karungan?" Masih mengqashar, masih bisa, antum sebagai masih musafir. Bahkan Ibnu Umar menyebutkan dalam riwayat kepada seorang yang musafir, "Shalli asran ay rak'atain qabla an tara baitaka." Salatlah qashar sebagaimana musafir, Anda masih dikatakan musafir sampai engkau melihat rumahmu. Maka ulama merinci, ya kalau apa namanya, kita belum melihat rumah pertama di kampung kita masih bisa qashar, ringanan ini. Makanya kita waktu daurah hasatidz, saya enggak langsung ke Tarakan, ke Samarinda dulu, rombongan Samarinda. Kita masuk di daerah, apa tuh yang, jembatan makam sudah kelihatan, apa namanya kalau lewat jembatan makam tuh? Lojanan. Jadi ada ustadz di sana, Ustadz Samarinda, kita masih mengqashar, jamak qashar salat, waktu itu maghrib. Karena berdasarkan riwayat-riwayat ini, maka pentingnya ini ilmu agar kita tidak masyaqqah, tidak memberatkan dalam segala hal. Kita ingat ini kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Teman tadi rumahnya di bandara. Iya masih bisa antum jamak qashar, karena masih jauh kan, apalagi beda, kecamatan atau kelurahan, ya, bisa-bisa. Ini mudah, sehingga kita ambil rukhsah tersebut. Kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu sekilas, menambah, ilmu, ya tentunya kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan kita ilmu ya, ya sebagaimana Nabi SAW berdoa dengan doa yang, dalam riwayat yang sahih,
Wasallam berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala." Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat itu adalah seorang dia memahami tentang ilmu, ya, kemudian dia mudah mengamalkannya dan mendakwahkannya, ya. Kemudian rizki yang halal. Antum jangan minta, "Ya Allah, berikanlah aku rizki sekian-sekian." Jangan. Karena ada seorang memang dikabulkan doanya, namun setelah itu dia sakit, rezekinya hanya sekedar lewat dan dia tidak menikmatinya. Dan ini banyak terjadi yang demikian. Maka doa sebagaimana doa yang diajarkan Nabi SAW ini min jawami'il kalim. Ya, kalimat ringkas mengandung makna yang luas. Seperti contohnya juga doa Rabbana yang Nabi SAW sering berdoa dengan doanya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para ulama menjelaskan dari Imam Al-Turubi dan yang lainnya, maksudnya fid dunya hasanah termasuk mu'afan fi jasadih, yakni diberi kesehatan pada jiwanya, pada badannya. Ini termasuk ternyata nikmat dunia. Makanya terkadang kita lupa nikmat ini. Ya, seakan-akan kita menilai nikmat yang Allah berikan kepada kita harta yang berlimpah ruah seperti uang yang banyak, ya, dagang yang laku. Lupakan kenikmatan kesehatan. Yang ini sering dilupakan nikmat sehat. Inilah yang sering dilupakan oleh manusia, nikmat sehat dan waktu luang. Ya, maka banyak bersyukur kepada Allah dengan menunaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Tentunya semua itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa-doa kita, itu semuanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 nikmat, ya. Yang di dunia hanya satu nikmat. Ya, yang nanti 99 itu nanti di akhirat. Yang satu itu dibagi-bagi untuk para binatang buas yang dia kasih sayang kepada anaknya, kepada manusia dan seluruhnya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang satu. Makanya kalau kita bicara nikmat ini luar biasa, ya, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dulu dikisahkan yang dimuat oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya ala Sahihain, ya, dalam Sahihain, kitab Al-Mustadrak ini beliau menulis kitab ini untuk menandingi Sahih Muslim atau Bukhari. Ya, dia mau pengen hadisnya sahih semua, cuman tidak melampaui karena keterbatasan ilmu dan takdir yang Allah takdirkan kepadanya. Ya, oleh karenanya, ya, Imam Hakim termasuk salah seorang ulama, ya, seingat ana, yang kena musibah terbakar kitabnya, ya. Sehingga ketika meriwayatkan riwayat dari beliau, dilihat sebelum kitabnya terbakar maka riwayatnya sahih. Kalau sebelah kitabnya terbakar maka riwayatnya dhaif karena dia mudharib, apa artinya, goncang, kena musibah kitabnya terbakar. Dan demikian para ulama demikian. Musibahnya itu kalau kitab catatan hadisnya terbakar maka goncang, stres dia. Kalau kita kan enggak. Kalau gaji terlambat stres, ya kan? Itu kalau kita, ya Allah. Perkara dunia. Kalau ulama dulu enggak. Musibah yang terbesar ketika kitabnya hilang, kitab hadisan catatan hadisnya hilang. Kalau enggak salah di antaranya kitabnya ini Imam Hakim enggak salah. Seingat kami, ya Allah a'lam bishawab. Dia menyebutkan riwayat kisah tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala diceritakan dahulu, zaman dahulu, ya, ada seseorang yang dia hidup khamsumi'ah sanah, 500 tahun, terdampar di satu pulau yang gersang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya setitik air untuk dia berwudu, ya, setitik air untuk dia berwudu. 500 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang diri ketika terdampar di lautan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala di satu pulau. Ini juga disebutkan, diceritakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, dalam kisah ini. Kemudian dia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud, sajidan, ya. Maka ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia hanya sendirian, berdua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala firman kepada para malaikatnya, "Dia telah beribadah kepadaku, ya, sepanjang hayatnya, yaitu 500 tahun, maka masukkan dia oleh para malaikat ke dalam surga." Maka dia berkata, "Bi amali ya Rabb, dengan amalku kah masuk ke dalam surga?" Allah berfirman, "Bi rahmati," yaitu dengan rahmatku. Ya.
Dia menyangka ibadahnya yang begitu hebat, tidak bermaksiat kepada Allah selama sepanjang tahun tersebut dan diwafatkan dalam keadaan sujud. Dia menyangka masuk ke dalam sorga itu karena amalnya dan wafat dalam keadaan sujud. Bayangkan, luar biasa. Ya, tapi Allah berfirman, ini karena rahmatku. Maka karena dia ya mengingkari, sedikit dalam satu riwayat disebutkan dia mengingkari akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka ditimbang. Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk ditimbang. Maka ya malaikat pun menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya menimbang ibadahnya selama 500 tahun dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, yaitu dengan satu nikmat pandangan. Ternyata pandangan itu nikmat Allah yang terbesar juga, Pak. Ternyata salah satu nikmat dari pandangan tersebut sudah menghabiskan ibadahnya selama 500 tahun. Maka diperintahkan dia masuk ke dalam neraka. Maka dia berkata, "Ya Rabb, menyadari bahwasanya masuk ke dalam sorga, minta dimasukkan ke dalam sorga karena rahmatmu ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, "Iya wahai hambaku, kau masuk ke dalam sorga karena rahmatku." Ya, karena rahmat. Ini tanbih buat kita kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan Allah Jalla Jalaluhu dalam berdoa, dikabulkan doanya, menunaikan ibadah-ibadah saleh yang lainnya, tidak sombong sebagaimana iblis laknatullah alaih. Yang tadinya taat kepada Allah memiliki sifat sombong, ujub yang membuat binasa dia selama-lamanya. Makanya dalam riwayat disebutkan salasu muhlikat, suhun muta'un wa hawan mutabun wa ijabul mar'i binafsih. Ada 3 yang membinasakan. Ya, hawa nafsu yang diikuti, pelit yang ditaati, dan ujubnya seorang kepada dirinya. Makanya kalau kita dipuji orang, Pak, jangan lupa ini dimuat oleh eh, Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla dan juga Abu Nuaim dan yang lainnya para ulama menyebutkan tentang doanya Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji. Kita kan hidup di dunia ya, kadang ada orang awam, "Aduh, sallallahu Ustaz, kita masih bilang, "Oh, jangan Pak," gitu. Kita langsung lempar dia pasir. Enggak kan? Ya, enggak kan? Pasti kita ya sudah baca doa paling paling rahim kepada kaum muslimin yang awam, baca doa sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq berdoa dengannya ketika dipuji. Apa doanya? Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Ya Allah, engkau telah mengetahui, engkau paling tahu tentang diriku. Wa ana a'lamu binafsi minhum. Dan aku paling tahu tentang diriku dari mereka. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, berikanlah kelebihan ya yang begitu besar dari apa yang mereka sekedar sangkakan kepadaku. Minta kelebihan dari sekedar dilebihkan dari pujian tersebut. Kemudian waghfir lahum bima yakulun. Eee, maafkan dosa-dosa mereka akan apa yang telah mereka ucapkan. Ya wala tu'akhidni bima la ya'lamun. Dan ampunkan, jangan kau hukum aku ya Allah dari apa yang telah mereka ucapkan dari mereka yang tidak ketahui. Ini antara doa yang disebut oleh para ulama. Ya, agar kita apa, tazkiyah, apa namanya, pensucian jiwa ya, nggak menghilangkan nafis rasa kesombongan. Gitu ya, ini karena sifat, manusia dan ini termasuk riya, ya termasuk riya, ya. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam perkara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya, kita memiliki dosa banyak ya, dosa masa lalu dan seterusnya. Maka ingat firman Allah, "La taqnatu min rahmatillah." Agar doa-doa kita diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita malas untuk berdoa kepada Allah, padahal doa itu termasuk ibadah, merasa berdosa dan seterusnya. Maka ingat ayat ini, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Allah la yaghfiru dzunuba jami'an." Sungguhnya Allah mengampunkan dosa seluruhnya. Allah mengampunkan dosa-dosa seluruhnya bagi seorang hamba. Bahkan dalam riwayat yang sahih, kalau kalian tidak kalau kalian apa namanya tidak berbuat dosa, ya maka kami akan la dhahaballahu bikum. Allah akan menghilangkan kalian semua. Kemudian Allah la jaa biqaumin yuznibuna ya tsumma yastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Kemudian Allah menciptakan kaum yang lainnya yang mereka berbuat dosa kemudian mereka mohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ternyata Pak,
Kalau kita pingin dicintai Allah, taubat segera kepada Allah. Jatuh meskipun di lubang yang sama, taubat lagi. Jatuh, taubat lagi. Sampai kapan? Sampai wafat. Ternyata Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a wa innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Apa syarat taubat? Disebutkan dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Minhajus Shalihin, ya. Ya, ini syarat taubat itu adalah meninggalkan dosa tersebut. Ini ya, kita kalau kita punya dosa, kita tinggalkan langsung dosa tersebut. Yang kedua, syaratnya menyesal. Makanya kalau ada orang yang dia berbuat dosa masa lalu, dia merasa bangga, nggak menyesal, ini taubatnya dipertanyakan. Karena di antara syaratnya adalah menyesal. Yang ketiganya, berjanji tidak mengulanginya lagi. Kalau hubungannya dengan manusia, minta maaf. Kalau hubungannya kepada Allah, tiga syaratnya. Maka disebut taubatnya nasuha. Taubatnya nasuha. Oleh karenanya di antara adab agar doa kita diijabahi Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun dulu kepada Allah dan kita beristighfar kepada Allah, melazimi kita untuk taubat kepadanya. Bukan istighfaruna yahtaju ilal istighfar, bukan istighfar kita yang butuh diistighfari lagi, kata Imam Ahmad. Karena kita beristighfar tapi tetap dosa jalan terus. Makanya segera, makanya ada salat taubat 2 rakaat, Pak. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan bagaimana doanya Sulaiman alaihi salam diijabahi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dia beristighfar dulu kepada Allah. Allahumma ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni dosaku, baru berikan aku kerajaan yang tidak pernah diberikan sebelumnya kepadaku. Maka Allah ijabahi doanya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan di antara sebab pengabulan doa adalah apa? Karena dia ampuni dosa-dosanya. Makanya mohon ampun dulu, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Makanya Nabi SAW memberikan contoh beristighfar dalam sehari sebanyak berapa? 100 kali. Dan ternyata keistimewaan istighfar, dan istighfar itu butuh kepada taubat kepada Allah. Syarat yang telah kita sebutkan di atas mengundang kecintaan Allah kepada hamba tersebut. Bahkan kalau ada seorang kaum yang tidak ya berdosa, kemudian ya Allah akan lenyapkan, ganti dengan kaum yang berdosa kemudian mohon ampun kepada Allah, ya maka Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Ya, apa di antara keutamaan istighfar? Kata Nabi SAW, ya ini di hadis dihasan dengan Syekh Al-Arnaud, man aktsara minal istighfar ja'allahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang dia banyak istighfar, astagfirullah. Banyak kita lisan kita istighfar, Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Jangan ketika ada musibah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika gelombang, ombak tadi, ombak sedikit besar. Ya, ombak, astagfirullah, astagfirullah. Ya, nggak istighfar setiap saat. Astagfirullah. Jadi lisan kita nggak diam sambil ngantuk mau tidur gitu, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata itu Allah, kata Nabi Muhammad SAW, hadis ini hasan, siapa yang dia banyak istighfar, maka Allah akan hilangkan kesempitannya, hilangkan kesedihannya, kegundah gulanaannya, dan Allah beri dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dia senang terus. Makanya siapa yang suntuk-suntuk nih, apa namanya, apa mukanya di mana? Kayak mau masuk WC itu kenapa? Kayak orang mau berak kenapa? Ada muka seperti itu. Gak enak dilihat, kayak orang mau ngejen itu. Ya kita wajah enak gitu, nah ketemu assalamualaikum enak kan. Santri juga enak, dakwah juga masuk. Coba kalau antum lihat sama santri misalnya, sama murid mukanya kayak ngejen itu nggak seneng. Doakan boleh cepat mati Ustaz. Iya kan? Iya. Makanya yang paling bagus doakan. Maka saya kasih tip sama teman-teman ya. Kalau sudah besar-besar itu nggak bisa pakai kekerasan. Panggil dia, ya nasihati dia, kemudian doakan dia dalam sujudan tuh. Itu mengena luar biasa. Kita waktu di Sembakung, saya kaget, Ustaz, ini orang tua, tuh dicium tangan kita. Ternyata murid kita yang dulu, ya Allah. Dia masih ingat, kita udah lupa. Karena murid antum Ustaz, lupa. Di KUMI dulu, saya kan ngajar di KUMI dulu. Ada yang jadi anggota DPR dan seterusnya, ya Allah. Tapi mereka masih ingat. Itu dia. Makanya antum jangan suka marah-marah kalau di kelas. Kalau marah-marah di kelas diingat itu Ustaz jahat ini. Ya, kok Ustaz masih hidup ya, padahal doanya Ustaz cepat mati. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Kadang kita berbuat jolim ya, di kelas buat jolim. Hati. Ya. Ya kalau misalnya kepepet ya suruh berdiri lah. Kan berdiri nggak apa-apa ya, atau olahraga dan seterusnya.
suruh berdiri berapa menit kan. Atau kalau di, ma'had itu paling banter, paling berat yang menghinakan bagi para santri, yang remaja khususnya, kalau antum udah tua-tua nggak ngefek kalau dihukum gini, yaitu dibotak. Wih, habis tuh. Kalau dia dibotak marah sekali tuh, privasinya habis. Jadi kalau ada hukuman dibotak itu paling takut sekali mereka. Kita karena pernah nyantri dulu, pelaku sejarah kan. Ya jadi gitu ya, itu paling banter lah. Misalnya keluar tanpa izin, dibotak, gitu ya. Tapi yang terpenting doakan dia dalam sujud antum. Siapapun. Dan antum tidak akan pernah rugi. Antum mendoakan orang lain nggak pernah rugi, Pak. Bahkan Allah Jalla wa'ala memberikan doa yang antum doakan kepada saudara antum, terlebih murid-murid antum. Ya, dan malaikat yang mengaminkannya. Ya, qala al malakul muwakkal amin walaka bimislin, kata Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim. Doakan dia, sebut namanya. Ya, inilah yang telah dilakukan oleh siapa? Pimpinan Pondok Al-Furqan Gresik, Ustaz Ainur Rafiq ya. Iya, saya kasih contoh beliau rahimahullahu taala ya. Ya gitu dia kaum subhanahu wa ta'ala. Ada hadis tentang semangatnya kita ya dalam beramal soleh dan tidak ujub. Karena kita dimasukkan Allah Jalla wa'ala ke dalam sorga karena rahmatnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, qaribu wasaddidu. Yakni qaribu maknanya adalah taatullah ya bila guluwin wala taksir. Yakni taat kepada Allah tanpa gulu berlebih-lebihan dan tanpa meremehkan. Sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian wasadidu makna adalah istiqomah. Istiqomahlah. Coba lihat. Nabi kita bersabda, taatlah kepada Allah tanpa gulu dan tanpa taksir peremehan, istiqomah. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa'lamu annahu layanjua ahadun minkum bi amalihi. Ketahuilah oleh kalian, kata Nabi SAW, amal kalian tidak menyelamatkan kalian ya dengan kalian tidak selamat dengan amal-amal kalian. Qalu wala anta ya Rasulullah, juga engkau wahai Rasulullah enggak bisa selamat dengan amalmu wahai Rasul. Maka Nabi SAW bersabda, wala ana illa yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin rahim Muslim. Iya, aku juga tidak bisa selamat dengan amalku. Bagaimana amalnya Rasulullah SAW? Ya tidak bisa menyelamatkannya kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelubunginya. Jadi seorang dia masuk ke dalam sorga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini membuat kita yang dimudahkan Allah sholat sunnah, ya kan, ya, untuk tidak sombong. Kemudian istiqomah. Coba lihat Nabi SAW sebutkan istiqomah. Kenapa? Faedah istiqomah yang membuat syaibat syair hudun wa akhwatuha. Ketika ditanya, uban yang lebih cepat tumbuh karena surat Hud yang berbicara tentang istiqomah. Fastaqim kama umirta. Inilah yang telah membuat uban lebih cepat tumbuh. Ternyata istiqomah itu, Pak. Antum istiqomah doa setiap habis azan, antara azan dua azan, antum istiqomah dan itu mengandung pahala karena anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Dan sholat-sholat sunnah yang lainnya, amal-amal soleh yang lainnya, istiqomah, rutinitas, jangan tinggalkan. Ya, maka ketika seorang dia tidak mampu lagi melakukannya sebagaimana kebiasaannya, Allah tetap beri pahala sebagaimana kebiasaannya. Ini yang buat istiqomah uban Nabi SAW lebih cepat tuh tumbuh. Saya Ibnu Shalih Utsaimin menjelaskan ketika mensyarah hadis, ya idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu kana ya'malu muqiman sahihan. Seorang hamba ketika dia sakit atau musafir dihitung pahala sebagaimana kebiasaannya. Ini hebatnya istiqomah. Maka semangat kita dalam istiqomah, cuman ingat Nabi SAW langsung ingatkan, wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi amali. Enggak selamat dengan amal agar kita enggak sombong. Kadang-kadang kita lihat orang aduh sombong. Kita enggak tahu di akhir hayatnya bisa aja di akhir hayatnya Allah giring dia kepada rahmatnya Allah, dia beramal saleh sehingga dia wafat di atas ketaatan kepada Allah. Ingat cerita Barsisah, ulama Bani Israel yang dulu ibadah kepada Allah luar biasa, di akhir hayatnya ratusan tahun ibadah kepada Allah, di akhir hayatnya dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena menjadi di ujung hayatnya menyembah iblis. Bisa, Pak. Makanya para sahabat itu walaupun sudah dikabarkan Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, enggak pede dengan amalannya, semangat. Ada dari kabar Nabi SAW, semangat tetap beramal soleh. Karena Nabi SAW bersabda, ya, innamal a'malu bil khawatim. Amalan seorang tergantung dari akhirnya. Cuman ingat, ya, jangan sampai kita bermalas-malasan untuk beramal soleh.
untuk mendatangkan rahmatnya Allah dengan amal soleh. Miftah kuncinya. Untuk datangkan rahmatnya Allah dengan amal soleh. Karena Allah gak akan biarkan orang yang dia berbuat soleh. Tentunya jangan ada riya, ada sum'ah, ada ujub ibadah kepada kita. Maka Allah wafatkan sebagaimana kebiasaan kita. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mungkin masuk ya karena waktu. Allah salah kurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.